Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku akan membuat video journaling yang minggu keempat. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Septiani dengan NIM 2313406166 dari kelas BKI 6E. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjadi ataupun cosplay menjadi seorang ibu guru pengajar di sekolah. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa like and subscribe. Oke, bye-bye. Langsung aja, selamat pagi semuanya. Hari ini anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita akan membahas tentang public speaking. Nah, kalian pasti pernah berbicara di depan kelas, presentasi, atau mungkin menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Nah, kemampuan seperti itu tuh disebut dengan public speaking. Nah, public speaking ini adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, ide, atau informasi kepada audiens dengan jelas dan mudah dipahami. Nah, kemampuan ini sangat penting bukan hanya saat di sekolah, tapi nanti juga ketika nanti kalian kuliah atau bekerja. Nah, metode yang pertama adalah metode manuskrip. Nah, metode manuskrip ini dilakukan dengan cara membaca naskah pidato yang ditulis secara lengkap. Biasanya, metode ini digunakan oleh orang yang masih pemula. Karena dengan membaca naskah, materi yang disampaikan bisa lebih rapi dan kecil kemungkinan ada yang terlupa. Tetapi ada kekurangannya. Nah, pembicara ini sering terlihat kaku karena terlalu fokus membaca sehingga kurang berinteraksi dengan audiensnya. Nah, metode yang kedua itu adalah metode hafalan atau memoriter. Nah, pada metode ini pembicara menghafal naskah pidato sebelum menyampaikannya. Kelebihannya itu penyampaian bisa lebih lancar dan pembicara bisa melakukan kontak mata dengan audiens. Namun juga dengan kekurangannya yaitu jika pembicara lupa satu bagian saja, biasanya akan merasa bingung dan pidato itu bisa terganggu. Nah, untuk metode yang ketiga itu adalah metode spontanitas atau impromptu. Nah, metode ini dilakukan tanpa persiapan pada sebelumnya. Biasanya pembicara itu langsung berbicara secara spontan. Kelebihannya itu bisa penyampaiannya terasa mudah, lebih alami dan santai. Namun, bagi pemula metode ini sangat sulit karena bisa saja tiba-tiba kehabisan ide atau merasa gugup saat berbicara. Untuk yang terakhir itu ada metode extempore. Nah, metode ini digunakan kerangka atau poin-poin utama sebagai panduan saat berbicara. Biasanya si pembicara hanya membawa catatan kecil yang berisi inti materi. Nah, kelebihan metode ini biasanya penyampaiannya menjadi runtut, komunikatif, dan fleksibel. Nah, pembicara juga bisa menyesuaikan dengan situasi audiens. Nah, selanjutnya juga di sini ada teknik dalam public speaking. Nah, salah satu teknik yang sering digunakan adalah ice breaking, teman-teman. Jadi, ice breaking adalah pembukaan yang sangat menarik untuk membuat audiens tertarik sejak awal. Nah, misalnya dengan memberikan pertanyaan, cerita singkat, ataupun humor ringan agar suasana tidak terlalu tegang. Nah, kemudian ada teknik vokal. Nah, teknik vokal ini dalam berbicara di depan umum suara kita harus jelas. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama itu pernapasan yang baik, volume suara yang cukup keras agar terdengar oleh audiens, serta ekspresi vokal atau intonasi yang tepat agar tidak terdengar monoton. Nah, selain itu ada juga beberapa teknik lain yang penting seperti mengenali audiens sebelum berbicara. Nah, membuat poin-poin materi yang akan disampaikan, menyiapkan pembukaan yang menarik, melakukan interaksi dengan audiens, memperhatikan intonasi suara, serta mengatur waktu berbicara agar tidak terlalu lama dan terlalu singkat. Nah, berikutnya itu ada cara meningkatkan kemampuan dalam public speaking.
Nah, selanjutnya itu ada cara meningkatkan kemampuan dalam public speaking. Nah, cara yang pertama adalah sering berlatih. Nah, semakin kita sering berlatih berbicara, maka kemampuan kita juga akan semakin membaik. Kalian juga bisa berlatih di depan cermin atau merekam diri sendiri saat berbicara. Nah, cara untuk yang kedua itu persiapan yang matang. Nah, sebelum berbicara di depan umum, kita harus memahami topik apa yang kita sampaikan dan menyampaikan kerangkanya materi agar pembicara lebih terarah. Nah, untuk cara yang ketiga, fokus pada audiens, yang artinya kita itu harus menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar kita atau audiens kita. Selain itu, penting juga karena menggunakan bahasa tubuh yang baik seperti berdiri dengan percaya diri, melakukan kontak mata, dan menggunakan gerakan tangan secara alami saat berbicara. Oke, jadi anak-anak ibu yang soleh dan solehah, public speaking ini bukan hanya sekedar berbicara di depan umum, tetapi juga membutuhkan metode, teknik, dan strategi yang tepat agar pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens kita. Nah, yang paling penting, kemampuan dalam public speaking ini bukan hanya bakat, tetapi keterampilan yang bisa dilatih. Semakin kita berlatih, semakin kita sering berlatih, maka kemampuan berbicara kita juga akan semakin baik. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi journaling yang minggu keempat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian dan kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.